Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Anak-anak solih dan solihah, bagaimana keadaan kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam kondisi sehat walafiat dan siap untuk mengikuti pembelajaran. Mari kita lanjutkan kembali pembelajaran kita, yaitu pembelajaran tematik untuk kelas 6, tema 4, subtema 3 pembelajaran yang pertama, masih dengan tema yang sama, yaitu globalisasi, dengan subtemanya globalisasi dan cinta tanah air. Insyaallah ta'ala hari ini kita akan mempelajari muatan pembelajaran bahasa Indonesia, IPA dan IPS. Globalisasi adalah masa di mana arus informasi begitu cepat menyebar ke berbagai belahan dunia. Kebudayaan dan gaya hidup dari berbagai penjuru dunia kemudian dengan mudah dapat kita ketahui. Kondisi tersebut akan memudahkan generasi Indonesia untuk meniru beragam kebudayaan asing tersebut. Berpikir global dan bertindak lokal adalah salah satu cara yang bisa dilakukan untuk tidak menjadi korban di era globalisasi. Sebagai bangsa Indonesia, kita harus melestarikan nilai-nilai luhur budaya kita yang kemudian digunakan untuk dapat bersaing di tingkat dunia. Nah, sekarang untuk mengetahui bagaimana proses globalisasi, ya, terutama di bidang iptek, ya, mari kita baca bersama-sama teks eksplanasi dengan judul Indonesia luncurkan program Akademi Energi Surya pertama di Asia Tenggara. Seperti apa bacaannya? Mari kita simak, kita baca bersama-sama. Nah, setelah membaca teks Indonesia luncurkan program Akademi Energi Surya pertama di Asia Tenggara, sekarang silahkan kita cari atau kalian cari informasi penting dari setiap paragraf pada diagram berikut ini. Ya, silahkan kalian tulis informasi penting dari setiap paragraf di buku tulis kalian masing-masing. Di era globalisasi ini semakin banyak teknologi canggih yang ditemukan. Hampir seluruh penemuan tersebut menggunakan energi khususnya listrik. Namun, akhir-akhir ini pasokan listrik semakin berkurang akibat semakin menipisnya sumber energi untuk memproduksi listrik seperti minyak bumi, gas, batu bara, dan panas bumi. Salah satu cara yang dapat kita lakukan adalah mencari sumber energi alternatif yang bersih, aman, bebas polusi, dan selalu tersedia tanpa batas. Salah satu bentuk energi alternatif tersebut adalah sel surya. Ya, kamu telah membaca sedikit informasi tentang prinsip dasar dari cara kerja sel surya. Sekarang, mari kita amati bagaimana cara kerja panel listrik tenaga surya berikut ini. Yang pertama, ya, energi matahari yang ditangkap oleh panel surya. Jadi ini panel surya yang ditempatkan di atas genting, ya, menangkap cahaya matahari, ya. Selanjutnya cahaya matahari tersebut dirubah menjadi energi listrik, ya. Kemudian energi itu disimpan, ya, disimpan di dalam akumulator di sini. Ini aki, ya, disimpan di dalam akumulator ataupun baterai, ya, baterai. Jadi energi listrik dirubah sinar matahari dirubah menjadi energi listrik, kemudian disimpan di akumulator atau bisa langsung untuk menyalakan lampu, ya, DC, tentunya lampu DC. Karena ini arus listrik masih arus DC. Kemudian energi listrik dialirkan melalui kabel-kabel listrik yang dihubungkan ke semua peralatan listrik. Nah, kalau ini kita butuh energi listrik dalam bentuk arus bolak-balik atau AC, ya, yang seperti ada di rumah-rumah kita saat ini, maka kita butuh peralatan yang namanya inverter atau pengubah arus DC menjadi AC. Kemudian lewat kabel, ya, dihubungkan ke peralatan listrik. Yang ketiga, peralatan listrik yang mendapatkan energi listrik dapat berfungsi sesuai kegunaannya. Nah, itu cara kerja, gambaran singkatnya seperti itu, ya. Jadi cahaya matahari ditangkap oleh solar cell atau panel surya ini dirubah menjadi energi listrik, kemudian disimpan di baterai atau langsung bisa digunakan untuk menyalakan lampu. Nah, kalau kita mau pakai yang arus AC-nya dari baterai ini butuh alat namanya inverter untuk merubah arus DC menjadi AC. Nah, baru arus AC ini bisa kita nikmati untuk menyalakan laptop,
untuk menyalakan mesin cuci, kulkas, dan lain sebagainya. Seperti itu ya cara kerjanya. Nah, sekarang setelah kita mendengarkan penjelasan cara kerja panel listrik tenaga surya, silahkan dijawab pertanyaan berikutnya. Silahkan dikerjakan di buku tulis ya. Nah, sekarang saatnya ayo mencoba ya. Kamu bisa menggunakan beberapa jenis buah atau umbi sebagai sumber tenaga listrik alternatif. Seperti apa? Siapkan dulu dong alat dan bahannya. Ini alat dan bahannya ya. Ada kentang ya, bisa diganti umbi atau lemon ya, pakai LED dan bohlam kecil untuk senter ya. Bohlam yang kecil saja ya untuk senter itu. Kalau pakai bohlam listrik untuk bohlam rumah yang saat ini pakai listrik PLN kayaknya butuh kentang banyak ya. Kemudian kabel penjepit buaya, lempengan tembaga, lempengan seng. Untuk lempengan tembaga dan seng bisa diganti dengan isi baterai yang berwarna hitam ya, karbon itu ya. Ya kalau kita buka batu baterai kan ada hitam-hitamnya itu ya. Nah, langkah percobaannya seperti ini. Silahkan. Ini rangkaiannya. Jangan lupa setelah melakukan percobaan kalian membuat laporan hasil percobaannya dengan format seperti berikut ini. Nama percobaannya apa, silahkan kalian tulis. Tujuannya apa, alat yang dibutuhkan apa, bahannya apa, langkah kerjanya kalian tulis, kemudian kalian simpulkan. Sekarang ayo membaca kembali materi dengan judul Kerjasama ASEAN Bidang Iptek. Yuk kita baca bersama-sama. Nah, setelah membaca teks Kerjasama ASEAN Bidang Iptek, silahkan jawab pertanyaan berikut di buku tulis kalian masing-masing ya. Soalnya hanya 3 saja, tidak usah banyak-banyak. Barakallahu fiik. Dengan berakhirnya soal-soal ini, selesai sudah pembelajaran kita. Insya Allah kita berjumpa lagi di pembelajaran tematik untuk tema keempat, subtema ketiga, pembelajaran yang kedua. Kita cukupkan untuk pembelajaran yang pertama sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.